Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang malnutrisi dan penyembuhan luka. Nah, mungkin kita sekilas balik ya ke pengertian malnutrisi. Nah, mal itu buruk, nutrisi itu adalah gizi. Jadi gizi buruk. Nah, kenapa bisa terjadi gizi buruk itu? Bisa karena adanya ketidakseimbangan seluler, jadi di antara asupan gizi dengan sumber energi dari seseorang ya terhadap kebutuhan tubuh. Sementara gizi itu sendiri adalah fungsinya adalah untuk bertumbuh, untuk memelihara fungsi tubuh dan juga untuk menjalankan fungsi tubuh juga. Nah, malnutrisi ya, gizi buruk itu tidak hanya bahwa gizinya itu buruk ya, tetapi artinya pengertian adalah terjadinya defisiensi, tetapi juga ketidakseimbangan ini adalah karena adanya kelebihan gitu ya. Jadi baik defisiensi maupun kelebihan dari zat gizi baik makro maupun mikro dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, secara umum bahwa malnutrisi ini nanti akan dikelompokkan ya menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah gizi kurang, kemudian gizi lebih. Nah, yang termasuk kategori gizi kurang ini ada istilah stunting ya, atau tinggi badannya pendek menurut umur ya, jadi TB per U-nya pendek. Kemudian ada juga istilah wasting, jadi BB per umurnya rendah. Kemudian underweight ya, ini BB-nya per TB-nya rendah itu ya, dan juga mungkin ada beberapa kondisi ketika seseorang mengalami defisiensi mikronutrien. Nah, itu termasuk kategori kelompok gizi kurang. Sementara untuk malnutrisi kelompok gizi lebih itu meliputi overweight, ya, jadi kelebihan berat badan dan juga obesitas. Tuh. Nah, kemudian data-data apa saja yang kita perlukan untuk menentukan seseorang itu mengalami malnutrisi atau tidak. Jadi kita perlu melakukan penapisan awal. Jadi untuk menentukan bahwa seseorang itu memang betul-betul malnutrisi atau tidak. Jadi kita bisa mendapatkan atau melakukan mendapatkan data untuk melakukan penapisan awal. Ya, jadi kita peroleh dari pertama adalah tindakan untuk melakukan anamnesis lengkap ya tentang pola konsumsi harian atau diet hariannya. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan apakah barangkali mungkin orang tersebut memiliki catatan ya sebentuk diary gitu tentang konsumsi makanan yang sehari-harinya, atau mungkin bisa menggunakan yang lainnya. Jadi ada beberapa cara ya, metode untuk kita bisa mendapatkan atau mencari tahu bagaimana pola konsumsi harian seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menentukan indeks massa tubuh ya. Untuk dewasa ini kita menggunakan indeks massa tubuh yang sebenarnya sudah saya pernah ajarkan ya. IMT itu adalah berat badan per TB kuadrat. Ya, TB-nya nanti di yang tadinya sentimeter nanti diubah dulu menjadi meter ya untuk satuannya. Kemudian untuk berbeda ya, kalau dewasa kita menggunakan indeks massa tubuh, tetapi kalau untuk anak ya usia kurang dari 18 tahun kita bisa menggunakan berbagai indeks ya. Jadi tadi pengukurannya adalah dengan menggunakan berat badan, kemudian bisa menggunakan tinggi badan atau panjang badan untuk bayi ya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan lingkar kepala gitu, dan nanti kita bisa lihat ya, kita bisa menentukan dengan melihat bagaimana perkembangan dari grafik pertumbuhan anak tersebut. Tuh. Nah, kemudian selain itu juga untuk penapisan awal malnutrisi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik umum ya secara menyeluruh.
Nah, nanti ketika kita sudah melakukan lapisan awal, ya, maka kita nanti akan bisa jadi itu menjadi sebagai pedoman ya untuk kita kira-kira tata laksana bagi penderita malnutrisi itu apa yang harus kita lakukan. Ya, nanti kita penyusunan tata laksana gizinya itu berdasarkan dari jenis apa namanya malnutrisinya, kemudian derajat keparahannya, kemudian juga serta etiologi yang mendasarinya. Itu. Karena kemudian setelah itu dilakukan, kemudian kita bisa mengatur bagaimana sebetulnya intervensi gizi yang tepat untuk kondisi seorang yang mengalami malnutrisi tersebut. Nah, apakah nanti dilihat dari pengaturan dietnya, ya, jadi untuk pengaturan diet seperti apa, apakah butuh suplementasi atau tidak, ya, atau yang jelas bahwa kita nanti patokannya adalah pada jenisnya, jenis keparahan malnutrisinya, serta etiologi yang mendasarinya tersebut. Nah, itu overview ya untuk malnutrisi, kemudian kita masuk ke luka. Nah, karena judulnya kan malnutrisi dan juga kaitannya dengan penyembuhan luka. Jadi luka ya, luka ini didefinisikan sebagai adanya gangguan atau kerusakan integritas dan fungsi jaringan pada tubuh. Ya, ketika terjadi kerusakan di bagian apa namanya tubuh, ya, ini nanti akan mengakibatkan kerusakan pada integritas dan fungsi jaringan itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan luka. Nah, untuk klasifikasinya kita bisa membaginya berdasarkan sifatnya, bisa berdasarkan kehilangan jaringan, stadium, mekanisme terjadinya, serta penampilan klinis. Nah, kita masuk ke pembagian atau penggolongan luka berdasarkan sifatnya. Ada yang disebut dengan luka akut, ada yang disebut sebagai luka kronis. Nah, luka akut ini artinya bahwa nanti lukanya apa namanya sembuh sesuai dengan periode waktu yang diharapkan. Ya, jadi misal ada luka karena pembedahan, ada luka karena bukan pembedahan, atau mungkin luka akut akibat faktor penyebab yang lainnya. Nanti akan bisa di apa namanya planning ya kurang lebih ya kita bisa menggambarkan jadi ketika seorang melakukan misalkan insisi gitu atau mungkin sunat gitu ya. Nah, nanti kira-kira berapa lama ya luka itu berlangsung dan nanti sembuhnya berapa lama gitu. Nah, kemudian luka bakar tertentu, ya misalkan karena penyebabnya karena ES-nya, etiologi kemudian karena X gitu ya. Nah, ini juga nanti akan mungkin bisa ditentukan kira-kira sembuhnya kapan, ya kurang lebihnya gitu. Nah, itu akut. Tapi kalau yang kronis artinya nanti kemungkinan bahwa luka yang muncul pada pasien tersebut nanti proses penyembuhannya mengalami keterlambatan. Ini karena etiologi, lagi-lagi etiologinya ya, tingkat keparahannya ini akan menyebabkan terjadinya proses penyembuhan antar luka itu akan berbeda-beda. Nah, dalam hal ini untuk luka kronis, contohnya adalah luka dekubus, luka karena adanya penyakit diabetes atau mungkin leg ulcer. Kemudian berdasarkan kehilangan jaringan. Nah, ini ada yang bersifat superficial, ada yang bersifat parsial, ada yang bersifat penuh. Ya, kalau superficial itu pada lapisan epidermis, kalau parsial antara epidermis dengan dermis, kemudian kalau penuh berarti artinya meliputi baik epidermisnya, dermisnya maupun dari subkutannya atau mungkin sampai dengan ototnya, tendonnya maupun tulangnya sekaligus. Nah, kemudian luka berdasarkan jenis luka ya berdasarkan stadiumnya. Nanti kita lihat orang tersebut ya lukanya masih stadium berapa? Apakah stadium 1, 2, 3, atau 4? Kita bisa memperhatikan dari karakteristiknya masing-masing stadium tersebut. Ya, kita lihat dari lapisan epidermisnya. Ya, kemudian apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Itu jadi artinya apakah terjadi eritema atau tidak. Ya, jadi masing-masing
memiliki karakteristiknya ya, yang nanti kita bisa menentukan ya sebetulnya luka tersebut masuk pada stadium berapa. Tuh, silakan. Kan? Kemudian berdasarkan mekanisme terjadinya. Nah, ada luka insisi, ada luka memar, ya, ada juga luka lecet. Nah, ini nanti kita bisa golongkan seorang pasien ya berdasarkan karakteristiknya, dilihat dari mekanisme terjadinya luka tersebut. Ada lagi juga luka tusuk, luka gores, luka tembus, kemudian luka bakar. Kemudian berdasarkan penampilan klinisnya, nah kita bisa lihat nih gambaran lukanya, apakah warnanya hitam, apakah warnanya putih, apakah warnanya merah, apakah warnanya pink, apakah warnanya kehijauan. Itu untuk penampilan klinisnya. Nah, sehingga dari berbagai macam karakteristik luka ya, jenis-jenis luka. Nah, nanti kita pun juga nanti akan untuk penyembuhan lukanya tentu saja akan akan berbeda-beda ya mekanisme lukanya. Nah, jadi ini untuk beberapa referensi ya tentang fase dari penyembuhan luka. Gosen dan Di Pietro menyebutkan bahwa proses penyembuhan luka terdiri dari 4 fase yang sangat terintegrasi dan tumpang tindih. Artinya bahwa 1, 2, 3, 4 ini baik hemostasis, inflamasi, proliferasi, remodeling itu ya bekerja bersamaan. Ya tidak bisa hanya tidak melalui hemostasis tapi langsung inflamasi, tidak. Jadi itu nanti akan saling berkaitan. Kemudian Matthew ini juga menyebutkan bahwa proses penyembuhan luka ini ya nanti fase-fasenya dari sekian ya, jadi baik hemostasis, inflamasi, proliferasi, remodeling nanti prosesnya berurutan ya pada waktu tertentu dan berlanjut ya pada tentang waktu atau durasi tertentu. Kemudian bahwa ketika proses penyembuhan luka itu ya terjadi nanti akan ada banyak, maka kenapa kemudian akhirnya ada yang lukanya cepat ya, ada yang lukanya tidak cepat gitu ya, sehingga nah ini karena adanya berbagai faktor gitu. Tetapi secara umum bahwa proses penyembuhan lukanya itu ya tadi ya kurang lebih ini ya dari 4 fase ini. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa 4 ya, secara umum 4, tetapi ada yang menggabungkan ya 2 fase menjadi satu bagian. Ya, yang saya lihat di sini seperti ini. Ya. Di fase pertama ya, fase 0 sampai 3 hari yang disebut sebagai fase koagulasi. Jadi nanti pada saat koagulasi ini nanti sekaligus juga nanti akan ada fase inflamasi. Jadi antara fase koagulasi dan fase inflamasi bisa berbarengan. Tuh. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya fase proliferasi atau rekonstruksi. Nah, ini bisa terjadi pada rentang 2 sampai 24 hari. Dengan tujuan bahwa nanti adanya proses granulasi, adanya proses angiogenesis dan juga proses kontraksi. Kemudian yang ketiga adalah fase remodeling atau maturasi. Dan ini akan berlanjut sekitar 24 hari sampai 1 tahun. Jadi proses untuk penyembuhan lukanya inilah yang terjadi ya, kurang lebih nanti antara 24 hari sampai 1 tahun. Jadi ini untuk prosesnya juga tentu saja bertahap gitu ya. Kemudian nah, kalau tadi saya menyebutkan 3, nah ini secara umumnya normalnya itu ada 4. Ya, ada fase hemostasis, ada inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Dan masing-masing di tiap fase memiliki karakteristik ya kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan dengan selular maupun biopsikologinya. Kemudian untuk tipe penyembuhan lukanya ya ada primary healing, ada delay primary healing, ada secondary healing.
ini nanti tipenya itu dilihat dari apa namanya jaringan. Kalau untuk yang terparah ini ya jaringan yang hilang minimal, kemudian tepi lukanya dapat dirapatkan kembali oleh jahitan, kemudian mungkin bisa lewat menggunakan klip atau mungkin plester. Kemudian untuk delayed primary healing ini ketika luka terinfeksi atau mungkin kita dapat benda asing yang menghambat, gitu ya. Kemudian untuk secondary ketika prosesnya melalui proses granulasi, kontraksi, dan epitelisasi berakhir dengan bekas luka yang disebut dengan scar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi wound healing untuk penyembuhannya ini ada banyak sebetulnya. Ini kurang lebih seperti ini, ada faktor umum, ada faktor lokal ya. Faktor umum meliputi usia, apakah ada penyakit penyerta, kemudian terjadinya proses vaskularisasi, apakah status gizinya kegemukan, kemudian bagaimana dengan gangguan sensasi maupun pergerakan tubuhnya, kemudian organ tubuh, kemudian status nutrisi dalam hal ini adalah intake makanannya, kemudian bagaimana dengan status psikologinya, terapi radiasi, dan juga mungkinkah penggunaan obat-obatan. Dan kelembaban luka, ini merupakan faktor luka ya, lokal ya, ada kelembaban luka, temperatur luka, manajemen luka, apakah terjadi tekanan, gesekan, tarikan, ya, dan apakah adanya benda asing maupun mungkin ya resiko untuk terkena infeksi luka itu. Nah, dari adanya faktor-faktor tersebut sebetulnya tadi sudah terlihat di sini ada kegemukan, ada status nutrisi ya. Maka penting ya bagi kita untuk bisa menggunakan faktor tersebut untuk kita kelola ya sebagai manajemen untuk penyembuhan luka. Dan ini didukung oleh pernyataan bahwa nutrisi atau gizi ini memang diakui sebagai faktor penting dalam penyembuhan luka. Nah, sehingga ketika terjadi kondisi malnutrisi atau mungkin terjadi defisiensi zat gizi tertentu, baik makro maupun mikro, ya, ini juga nanti akan berdampak pada penyembuhan luka, apakah pada proses dari sekian masing-masing tahapan dari 4 itu ya, baik setelah pasien mengalami trauma maupun pada setelah operasi. Nah, sehingga banyak sebetulnya beberapa jenis luka yang memang membutuhkan terapi diet tertentu. Tetapi secara umum bahwa baik makro maupun mikro nutrien itu juga memang diperlukan atau dibutuhkan oleh untuk proses penyembuhan luka. Jadi tidak hanya yang bersifat makronutrien saja atau yang bersifat mikronutrien saja, ya, tetapi kedua golongan besar gizi itu saling berhubungan. Gitu ya, seperti ini ya, bahwa lemak kemudian juga karbohidrat ya ini merupakan sumber utama energi dalam proses penyembuhan luka. Jadi karena apa? Dari itu dihasilkan energi berupa glukosa. Nah, glukosa ini digunakan untuk angiogenesis dan deposisi jaringan tubuh yang baru gitu. Kemudian juga untuk mencegah penipisan asam amino lainnya dan substrat protein. Maka apakah hanya lemak dan karbohidrat saja? Tidak. Jadi protein pun juga penting. Jadi karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang lain ya terkait dengan proses penyembuhan tadi ya. Jadi apakah itu terkait dengan proliferasinya sampai dengan sintesis kolagen dan remodeling dari luka tersebut. Dan sekaligus bahwa ketika terjadi resiko infeksi pada luka tertentu pun fungsi dari protein ini juga untuk bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi nanti ketika terjadi infeksi setidaknya dengan adanya protein yang cukup ya yang ada dalam tubuh pasien tersebut nanti artinya tubuh nanti akan mengalami peningkatan ya peningkatan sistem kekebalan tubuh. Kemudian bahwa kolagen ini memang penting kaitannya dengan kesembuhan luka, ya, di mana kolagen ini merupakan komponen ya yang terdiri dari
glisin, prolin, dan hidroksiprolin ya untuk jaringan ikat gitu. Dan ketika kolagen ini diperlukan ya untuk penyembuhan luka pun, nah untuk proses sintesanya itu sendiri juga membutuhkan mikronutrien ya. Jadi seperti besi, ya zat besi maupun vitamin C gitu. Artinya bahwa ternyata kita tidak hanya membutuhkan makronutrien tapi juga mikronutrien. Tuh. Nah, kemudian asam amino. Nah, asam amino ini untuk terutama untuk yang arginin ya. Arginin ini nanti dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka ya, untuk proses kekebalan luka tubuh selama adanya luka. Kemudian juga ketika seorang yang mengalami luka kemudian mengalami gangguan psikologis pun, arginin pun juga nanti akan berperan gitu ya, berperan. Kemudian selain arginin ada glutamin. Nah, glutamin ini nanti untuk merangsang inflamasi respon imun ya pada saat awal penyembuhan luka. Itu kemudian untuk kematangan kolagen, kemudian untuk asam lemaknya lipid ya, asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Nah, ini juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi pasien tersebut sekaligus untuk sebagai bahan penyembuh luka maupun perbaikan jaringan tubuh yang rusak tersebut. Kemudian vitamin ya, ada vitamin C, vitamin A, vitamin E ya, di mana merupakan antiinflamasi yang kuat dan juga sebagai yang memiliki antioksidan yang kuat juga. Tuh. Nah, kemudian trace elemen bisa kita lihat ada magnesium, kemudian ada tembaga, ada seng ya, kemudian zat besi. Nah, kemudian malnutrisi pada pasien dengan tindakan operasi. Jadi pada periode prabedah ketika mungkin malnutrisi yang tidak dapat diatasi sebelum bedah, ini nanti akan menetap. Ya, jadi statusnya akan menetap dan akan diperburuk oleh pembedahan. Jadi makanya ketika pasien yang akan melakukan tindakan pembedahan ya setidaknya kalau memang ada waktu ya, ada rentang waktu, ada jeda waktu khusus, kita bisa berusaha untuk meningkatkan memperbaiki ya status gizi pasien tersebut sampai dengan status gizinya normal. Tuh. Kemudian malnutrisi dapat terjadi akibat intake oral yang tidak mungkin karena alasan teknis. Ini mungkin pada saat fase periode pasca bedah. Kemudian pada saat pasca bedah kemudian adanya resiko terjadinya komplikasi ya atau sepsis ya. Ini mungkin bisa terjadi pada pasien dengan kondisi ini merupakan sepsis ini terjadi karena resiko dari proses pembedahan tersebut. Ya, jadi kenapa seorang bisa mengalami malnutrisi ketika setelah pasca bedah bisa jadi karena adanya ini ya, jadi tanda-tandanya bisa terlihat dari dia mungkin tidak bisa langsung makannya menurun atau mungkin terjadinya malabsorpsi dari nutrisi tersebut. Sehingga untuk pencegahan KEP ketika seorang pasien malnutrisi ya kemudian dilakukan tindakan bedah, maka yang bisa dilakukan adalah pemberian nutrisi dengan terapi khusus gitu ya, bisa lewat jejunostomi ya, atau bisa dengan menggunakan bisa enteral maupun bisa parenteral. Tetapi secara umum jejunostomi dan kateter jarum halus maupun dengan menggunakan nutrisi parenteral total. Kemarin saya sudah sepertinya sudah saya jelaskan ya untuk yang membedakan antara nutrisi enteral dan parenteral. Ya, nanti untuk penentuan status gizi ya saya kira berdasarkan dari status antropometri maupun dari status stresnya dan lain sebagainya itu nanti kita akan ditentukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.